Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Tiara Yoga Pratiwi, nomor absen 23 dari kelas IK 3C, dan teman saya. Saya lagi kelas Bila, nomor urut 13 dari kelas K3C. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar Big Data. Di sini proyek kami berjudulkan Prediksi Penyakit Jantung menggunakan Apache Spark dan juga Random Forest. Untuk latar belakangnya sendiri, penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Menurut WHO, sekitar 17,9 juta jiwa meninggal setiap tahun akibat penyakit kardiovaskular. Dan deteksi dini ini sangat penting untuk mencegah komplikasi fatal secara mendini. Dengan memanfaatkan teknologi Big Data dan Machine Learning, kita dapat membangun model prediktif yang dapat membantu tenaga medis mengidentifikasi pasien beresiko tinggi lebih cepat dan juga akurat. Proyek ini juga bisa menjawab pertanyaan bisnis. Yang pertama yaitu faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap resiko penyakit jantung. Yang kedua, apakah kita dapat memprediksi seseorang pasien beresiko terkena penyakit jantung berdasarkan data klinis. Dan yang ketiga, seberapa akurat model random forest ini dapat dalam mengklasifikasikan pasien beresiko dan tidak beresiko. Selanjutnya, untuk di step 1 ini, pertama kami menginstal dua library utama yaitu PySpark dan juga Seaborn. PySpark ini digunakan untuk melakukan pengolahan data menggunakan Apache Spark, sedangkan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data seperti histogram, heatmap, dan juga blockplot. Di sini instalasinya sudah selesai. Yang kedua, pada bagian ini kami mengimpor seluruh library yang dibutuhkan. Di sini Pandas digunakan untuk membaca dataset, NumPy untuk operasi numerik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, sedangkan PySpark digunakan untuk proses big data dan machine learning. Selanjutnya, kami membuat Spark Session menggunakan Spark Session Builder. Spark Session merupakan komponen utama Apache Spark yang berfungsi sebagai pintu masuk untuk menjalankan seluruh proses analisis. Nah, di sini untuk outputnya kami menggunakan Spark Session versi 4.0.2. Selanjutnya di step 2, yaitu load dataset. Kami menggunakan sumber dataset dari HeartDisease UCI, dari Kaggle. Untuk deskripsinya sendiri, dataset ini jumlah recordnya ada 920 baris, jumlah fiturnya 14 kolom, dan untuk target 6-nya nilai 0 sama dengan tidak ada penyakit jantung, dan nilai 1 sampai 4 ada penyakit jantung. Berikut merupakan fitur dan deskripsinya. Pada bagian ini, kami mengakses dataset HeartDisease dari repository menggunakan fungsi read CSV. Dan untuk outputnya, jumlah barisnya terdapat 303 baris dan jumlah kolomnya adalah 14. Untuk setiap nama kolom ini merupakan fitur yang akan digunakan pada proses prediksi. Misalnya, H adalah usia dan K merupakan kadar kolesterol. Selanjutnya ada preview dataset. Di sini ada fungsi dfpandas.head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dataset. Setiap baris merupakan mewakili satu pasien dan setiap kolom ini merupakan informasi kesehatan pasien. Untuk sel selanjutnya yaitu konversi Spark ke data frame. Dataset yang sebelumnya berbentuk pandas data frame yang kemudian kami konversi menjadi Spark data frame menggunakan Spark Create Data Frame dfpandas. Hal ini dilakukan agar proses analisis berikutnya dapat dijalankan menggunakan Apache Spark. Selanjutnya, print skema untuk menampilkan struktur data. Nah, di sini berhasil ditampilkan untuk data yang sudah dikonversi. Di sini kolom sebelah kiri menunjukkan nama atribut dan kolom sebelah kanan menunjukkan tipe datanya. Yang ketiga ada step eksplorasi data atau EDA. Di sini ada fungsi show digunakan untuk menampilkan 5 data pertama dari Spark Data Frame. Nah, ini outputnya berupa tabel data pasien. Output ini digunakan untuk memastikan isi data setelah dikonversi ke Spark tetap sesuai dengan dataset aslinya.
Yang selanjutnya ada fungsi df spark describe ini digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif setiap kolom numerik. Statistik ini memberikan gambaran umum mengenai distribusi data seperti rata-rata, usia pasien, serta rentang kadar kolesterol maupun nilai maksimum dan minimum pada setiap atribut. Sel selanjutnya yaitu check missing values. Pada kode ini digunakan untuk menghitung jumlah data kosong atau missing value pada setiap kolom. Untuk hasilnya, di kolom pertama ini menunjukkan jumlah data kosong. Semakin besar nilainya, berarti semakin banyak data yang harus dibersihkan. Nah, untuk hasil dari kode di atas, di sini terlihat untuk missing value-nya jumlahnya 0 semua. Dan selanjutnya ada distribusi target variabel. Di sini terdapat fungsi group by target dan count. Kode ini digunakan untuk menghitung jumlah pasien berdasarkan kelas target. Lalu nantinya akan divisualisasikan dengan bar chart dan juga pie chart. Di sini ditampilkan untuk target dan count-nya. Untuk 0 ini adalah pasien yang tidak ada sakit jantung, dan yang 1 adalah pasien yang ada penyakit jantung. Berikut ini untuk tabelnya. Sumbu X ini menunjukkan kelas target, yaitu tidak sakit jantung 0 dan sakit jantung 1, dan sumbu X merupakan jumlah pasien. Di sini untuk pasien yang tidak ada penyakit jantung ada 138, dan juga pasien yang ada penyakit jantung jumlahnya 165. Grafik ini menunjukkan apakah dataset seimbang atau terdapat perbedaan jumlah antara pasien yang memiliki penyakit jantung dan juga yang tidak. Untuk presentasinya sendiri, yaitu pasien yang tidak memiliki penyakit jantung ada di 45,5%, dan pasien yang mempunyai penyakit jantung ada di 54,5%. Selanjutnya yaitu distribusi fitur numerik. Di sini kami menggunakan histogram untuk melihat distribusi data pada setiap fitur numerik seperti age, trips, call, talak, dan juga all peak. Histogram ini dipilih karena dapat menunjukkan bagaimana persebaran nilai pada setiap atribut, apakah merata atau condong ke kanan atau ke kiri, serta apakah terdapat nilai yang tidak wajar. Nah, untuk sumbu X-nya ini menunjukkan nilai dari fitur, misalnya usia, dan pada sumbu J-nya ini menunjukkan jumlah data atau frekuensi pasien yang memiliki nilai tersebut. Di sini misalnya pada histogram age, terlihat bahwa sebagian besar pasien berada pada rentang usia 50-60 tahun. Artinya dataset didominasi oleh pasien usia parubaya atau lanjut usia, sementara jumlah pasien yang berusia sangat muda maupun sangat tua relatif lebih sedikit. Lalu untuk contoh pada histogram kolesterol, distribusi pada kolesterol terlihat cukup menyebar dan terdapat beberapa nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan mayoritas data. Hal ini mengindikasikan adanya outlier, sehingga pada tahap pre-processing perlu dipastikan bahwa nilai tersebut bukan merupakan kesalahan data. Selanjutnya pada heatmap korelasi, pada bagian ini kami menghitung koefisien korelasi antar fitur numerik menggunakan fungsi core matrix. Selanjutnya, hasil korelasi ini nantinya akan divisualisasikan dalam bentuk heatmap menggunakan Seaborn agar hubungan antar variabel lebih mudah untuk dipahami. Berikut merupakan hasil dari heatmap-nya. Untuk warna merah atau warna pekat, ini menunjukkan korelasi positif, sedangkan warna yang pucat atau memudar ini menunjukkan hubungan yang lemah. Nah, untuk nilai korelasinya sendiri berada pada rentang 1 sampai 1, yang artinya nilai 1 merupakan hubungan positif sempurna, dan nilai -1 merupakan hubungan negatif sempurna. Untuk di sini contohnya ada di Talach sama dengan min 40 terhadap target, yang artinya semakin tinggi denyut jantung maksimum pasien, maka kemungkinan terkena penyakit jantung cenderung lebih rendah. Selanjutnya ada block plot fitur versus target. Pada bagian ini kami menggunakan block plot untuk membandingkan distribusi setiap fitur numerik berdasarkan kelas target, yaitu pasien yang tidak memiliki penyakit jantung dan pasien yang memiliki penyakit jantung. Berikut merupakan distribusi fitur berdasarkan label target. Satu block plot terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada garis tengah,
Garis tengah biru ini merupakan median yang menunjukkan nilai tengah dari data. Selanjutnya untuk kotak biru ini menunjukkan Q1 sampai Q3 atau 50% data utama. Yang kesimpulannya semakin tinggi kotak, maka persebarannya akan semakin besar. Dan untuk sumbu X ini merupakan target, sedangkan sumbu Y ini adalah umurnya. Maka dapat dijelaskan, median pada usia pasien yang memiliki penyakit jantung lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak memiliki penyakit jantung. Di sini rata-rata umur pasien yang memiliki penyakit jantung berada di kisaran 40 sampai 50 ke atas, sedangkan pasien yang sehat ini berada di kisaran umur 50 ke atas sampai 60 ke atas. Yang selanjutnya ada di step 4 yaitu data cleansing. Di sini kami menggunakan fungsi dfspark drop duplicates ini digunakan untuk menghapus data yang memiliki isi sama agar tidak mempengaruhi proses pelatihan model. Untuk outputnya, baris sebelum hapus duplikatnya ada 303 dan baris setelah hapus duplikat ada 302. Sehingga jumlah duplikat yang dihapus ada satu baris. Selanjutnya ada handle missing value. Di sini nilai kosong pada numerik diisi menggunakan median. Sedangkan nilai untuk kategorikal seperti set CP ini diisi menggunakan nilai modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Setiap missing value ini berhasil diganti sehingga tidak ada lagi data kosong yang dapat mengganggu proses machine learning-nya. Untuk sel selanjutnya yaitu verifikasi missing value menggunakan function missing after dfspark.select, dan di sini merupakan outputnya berupa tabel yang dapat dilihat untuk semua nilainya bernilai 0, sehingga tidak ada lagi data kosong. Yang artinya dataset telah bersih, tidak memiliki data duplikat maupun missing value, sehingga siap digunakan pada tahap transformasi data dan juga pelatihan model. Selanjutnya, di step 5 ini, kita akan masuk ke tahap transformasi data. Sel pertama ini tujuannya adalah untuk memastikan kolom target kita, yaitu kolom target, sudah dalam format yang benar untuk dipakai oleh model machine learning. Di sini kita pakai fungsi with column untuk membuat kolom baru bernama label yang isinya sama dengan kolom target, tapi sudah kita konversi ke tipe integer menggunakan case integer type. Nah, di outputnya juga sudah dilihatkan bahwa ada dua label, 0 dan 1. 0 untuk label yang tidak berpenyakit jantung ataupun sehat. Lalu untuk label 1 itu untuk yang berpenyakit jantung. Lalu next, di sel yang selanjutnya, di sel ini kita akan melakukan feature engineering, yaitu menciptakan fitur-fitur baru dari data yang sudah ada untuk membantu model baca menjadi lebih baik. Nah, sebelumnya kita menggunakan feature yang sudah dijelaskan tadi dari kolom-kolomnya itu berjumlah 13 feature. Sini saya akan menambahkan dua feature baru, yaitu age group dan heart rate reserve. Nah, di age group ini itu untuk melompokan usia pasien menjadi 3 kategori. Ada muda mendapatkan nilai 0, kemudian untuk pasien di antara 40 sampai 54 tahun itu paruh baya dengan nilai 2, dan usia di atas 55 tahun itu mendapatkan nilai 2. Nah, kita ini menggunakan fungsi when dari PySpark yang cara kerjanya mirip seperti if else. Lalu fitur yang kedua yaitu heart rate reserve yang dihitung dari rumus 220 dikurangi usia dikurangi detak jantung maksimum pasien. Nah, angka 220 itu adalah estimasi detak jantung maksimum teoritis manusia. Jadi semakin kecil nilainya, artinya jantung pasien sudah bekerja mendekati kapasitas maksimalnya. Ini bisa jadi sinyal kondisi jantung yang kurang sehat. Nah, dari outputnya itu di tabel yang pertama itu, di baris yang pertama itu age 59 itu masuk ke age group 2, itu sudah benar di pelemahan kita sebelumnya. Kemudian heart rate reserve-nya itu minus 21, yaitu
kondisi jantungnya itu tidak normal karena jauh dari nilai 0, kemudian labelnya itu 1. Jadi itu sudah benar karena dengan heart reserve-nya itu jauh. Guys, next cells-nya. Di cells ini kita mendefinisikan daftar fitur yang akan digunakan di input model. Tadi dari kolom yang dari dataset itu ada 13 feature, kemudian dari yang baru saja kita tambahkan ada 2 feature, jadi total feature yang digunakan ada 15. Untuk cell yang ini kita melakukan konversi tipe data semua kolom feature menjadi double type. Ini wajib digunakan karena Spark MLlib atau Library Machine Learning dari Spark hanya bisa menerima input dalam format numerik bertype double atau float. Oke, ini kita sudah mengubahnya menjadi double atau float. Next. Untuk sel ini merupakan sel terakhir di step 5. Ini kita akan menyimpan 2 komponen penting yang akan masuk ke pipeline. Itu ada vector assembler dan standard scaler. Nah, yang pertama, vector assembler ini fungsinya adalah menggabungkan semua 15 kolom feature yang sudah tadi kita definisikan menjadi satu kolom vektor bernama features row. Nah, ini diperlukan karena algoritma machine learning di Spark hanya menerima input dalam satu kolom vektor, bukan banyak kolom terpisah. Jadi, parameter handle invalid sama dengan skip, artinya kalau masih ada baris yang mengandung nilai 0, baris itu akan dilewati. Nah, yang kedua, standard scaler, fungsinya adalah menormalisasikan vektor feature tadi agar semua nilai punya skala yang sama. Kita set width std-nya true dan width min-nya true. Artinya setiap feature akan dikurangi rata-rata lalu dibagi standar deviasinya sehingga hasilnya punya min 0 dan standar deviasinya 1. Sudah, nextnya di sel ini masuk ke tahap step 6, kita mulai proses training modelnya. Nah, langkah pertama itu kita akan membagi dataset menjadi 2 bagian dulu menggunakan random split. Nah, di sini kita pakai proporsi 80-20 yang artinya 80 dipakai untuk melatih model dan 20 untuk uji datanya. Nah, parameternya kita pakai seed 42 supaya pembagian datanya konsisten setiap kali kode ini dijalankan, jadi hasilnya bisa direproduksi. Nah, di outputnya ini diperlihatkan jumlah data trainingnya itu ada 255 dan jumlah data testingnya 42. Nah, untuk data training dan data testing, untuk pembagian per labelnya juga sudah cukup sama. Jadi tidak perlu kita ubah lagi. Untuk next, di sel ini kita mendefinisikan model random forest-nya. Random forest bekerja dengan cara membuat banyak pohon keputusan secara paralel, lalu hasil prediksinya digabungkan lewat sistem voting mayoritas. Nah, di sini kita set beberapa parameter penting. Yang pertama ada 6 tree 100. Artinya kita membuat 100 pohon keputusan, semakin banyak pohon, umumnya hasil prediksi lebih stabil. Tapi waktu komputasinya juga bakal lebih lama. Nah, itu yang kedua itu ada max depth 10 adalah kedalaman maksimum setiap pohon. Jadi nilai 10 udah cukup dalam menangkap pola yang kompleks tanpa risiko overfitting yang terlalu besar. Lalu yang ketiga ada feature subset strategi sama dengan SQRT, artinya di setiap percabangan pohon, model hanya mempertimbangkan sejumlah akar kuadrat dari total feature. Lalu yang terakhir ada min instant per node sama dengan 2, artinya setiap node terakhir minimal harus mempunyai 2 data untuk mencegah pohon terlalu spesifik. Nah, ini sudah dikonfigurasi, berarti kita langsung next ke sel. Di sel ini kita merangkai semua komponen tadi menjadi satu pipeline. Konsep pipeline di Spark MLlib itu seperti ban berjalan, data akan diproses secara berurutan melewati setiap tahap. Stage pertama ada vector assembler yang menggabungkan feature, kemudian ada stage kedua standard scaler untuk menormalisasi, dan stage ketiga yaitu random forest-nya untuk training. Nah, itu udah berhasil dibuat pipeline-nya, lalu langsung next ke training model. Nah, ini sel yang paling inti dari seluruh proses. Disinilah data benar-benar di training. Data udah berhasil di training. Untuk next cells-nya kita bisa melihat
hasil dari data trainingnya tadi. Di sini kita bisa melihat contohnya langsung aja. Baris pertama mempunyai label asli 1, yaitu yang berpenyakit jantung. Kemudian dari hasil training itu prediksinya juga 1 dengan probability 92%. Nah, lalu yang baris kedua itu label 1, prediction 1 dengan probability 0,97. Jadi sudah lumayan cukup benar ya, dari 10 sampelnya yang salah itu yang di bagian baris terakhir aja. Yang dari label itu 0, namun prediction dari trainingnya itu 1. Masuk ke step 7, yaitu evaluasi model. Di sini kita akan mengukur seberapa baik performa model yang sudah kita latih. Nah, ada 5 metrik yang kita hitung. Yang pertama ada akurasi. Nah, akurasi ini metrik paling dasar mengukur berapa persen prediksi model yang benar dari seluruh prediksi. Nah, yang kedua ada precision. Dari semua pasien yang diprediksi positif sakit jantung oleh model, berapa persen yang memang benar sakit. Metrik ini penting untuk meminimalkan false alarm. Kemudian yang ketiga ada recall. Dari semua pasien yang sebenarnya sakit jantung, beberapa pasien yang berhasil dideteksi oleh model. Metrik ini sangat krusial dalam konteks medis karena melewatkan pasien yang benar-benar sakit itu jauh lebih berbahaya daripada false alarm. Kemudian yang keempat ada F1 score, rata-rata harmonis antara precision dan recall. Metrik ini berguna saat kita butuh keseimbangan antara keduanya. Kemudian yang terakhir itu ada IUCROC, itu mengukur kemampuan model membedakan kelas positif dan negatif secara keseluruhan. Nilainya antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 berarti semakin baik. Nah, dilihat dari hasilnya sudah cukup baik. Akurasi model kita mencapai 85,11%, artinya dari 47 data testing sekitar 40 data diprediksi dengan benar. Yang paling menonjol adalah IUCROC-nya itu sebesar 92,55%, yang menunjukkan model kita sangat mampu membedakan pasien sehat dan sakit jantung. Di konteks medis, nilai IUC di atas 90% sudah dianggap sangat baik. Nah, untuk selanjutnya, di sel ini menghasilkan dua visualisasi sekaligus. Kita bisa lihat langsung outputnya. Nah, yang di sebelah kiri itu ada confusion matrix. Di sini ada 4 kotak. Kotak true negatif atau di kiri atas itu adalah jumlah pasien yang sehat, diprediksi sehat dengan benar. Dan totalnya ada 17. Nah, true positif di kanan bawah adalah pasien sakit yang diprediksi sakit dengan benar. Itu ada 23. Nah, false positif di kanan atas itu adalah pasien sehat yang salah diprediksi sakit. Itu ada 5. Ini bisa bikin pasien khawatir yang tidak perlu. Nah, untuk false negatif di kiri bawah adalah pasien sakit yang salah diprediksi sehat. Ini yang paling berbahaya dalam konteks medis karena pasien beresiko tidak mendapat penanganan, dan totalnya itu ada 2. Nah, untuk yang visualisasi kanan itu menampilkan semuanya persentase dari yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, untuk dari yang kanan itu menampilkan semua metrik evaluasi dalam bentuk bar chart supaya lebih mudah dibandingkan secara visual. Tapi untuk nilainya masih sama seperti output di sales yang sebelumnya. Nah, next. Di sel ini menampilkan classification report yang lebih rinci per kelasnya. Kita bisa lihat precision, recall, dan F1 score secara terpisah untuk kelas yang sehat dan kelas yang sakit jantung. Bukan hanya nilai rata-ratanya aja. Nah, di outputnya kita bisa lihat model sedikit lebih baik mendeteksi pasien yang sakit jantung dibanding pasien yang sehat, dengan recall 0,88 untuk kelas 1. Artinya, dari 25 pasien yang sebenarnya sakit, 22 berhasil dideteksi dengan benar oleh model kita. Terus, next. Nah, ini sel terakhir untuk step 7.
salah satu yang paling menarik karena kita melihat fitur mana yang paling berpengaruh dalam mengambil keputusan model. Nah, kita bisa langsung lihat outputnya. Di sini fitur yang paling tinggi atau yang paling relevan itu di fitur CA, terus yang peringkat 2 ada tie, peringkat 3 ada outpick, peringkat 4 ada CP, dan peringkat terakhir ada select. Nah, yang paling tidak relevan itu ada yang di paling bawah, yaitu di feature FBAs. Nah, next untuk kesimpulannya, di step terakhir ini kita merangkum seluruh hasil analisis dalam satu tampilan yang rapi. Dari output ini kita bisa lihat secara keseluruhan, kita mulai dari 302 data bersih dengan 15 feature, dibagi menjadi 80-20, 80% untuk training dan 20% untuk texting, lalu dilatih menggunakan random forest dengan 100 pohon dan kedalaman maksimumnya 10. Kemudian untuk performa modelnya, itu akurasinya cukup tinggi, ada 85%. Kemudian yang paling penting yaitu IUC ROC-nya sudah mencapai 92%. Untuk top 5 feature terpenting ada CA, TAL, Outpick, CP, dan Select. Nah, kesimpulannya, model Random Forest berhasil memprediksi resiko penyakit jantung dengan akurasi yang baik. Faktor-faktor seperti CA, TAL, dan Outpick terbukti menjadi prediktor utama resiko penyakit jantung. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.